Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena kemenangan, kebahagiaan milik orang-orang bertakwa baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu iyyakum. Judul khutbah Jumat pada hari ini adalah kebutuhan asasi manusia. Ada satu kebutuhan mendasar, kebutuhan yang dibutuhkan bagi manusia untuk perjalanan hidup mereka di dunia, di alam barzakh sampai di akhirat kelak. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan al-hidayah, kebutuhan akan hidayah. Hidayah yang kita terjemahkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Besarnya kebutuhan kita akan hidayah ini terlihat, nampak dari perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah minimal sehari 17 kali kita memohon kepada Allah. Doa yang kita diperintahkan untuk membacanya setiap hari. Bagi kita yang telah memeluk agama Allah, kita diperintahkan untuk membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah, berilah kami hidayah ya Allah, jalan yang lurus. Tidak ada doa yang wajib dibaca secara berulang-ulang kecuali doa ini. Tidak ada doa yang mana kita diperintahkan untuk membacanya, bahkan solat kita menjadi tidak sah kecuali doa yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah ini. Ma'asyiral muslimin, ini menandakan, menunjukkan dan menginformasikan kepada kita bahwa hidayah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan manusia. Bahkan kebutuhan kita akan hidayah Allah lebih besar daripada kebutuhan kita akan makan dan minum yang bisa menjadikan kita hidup sehari-hari. Hidayah ma'asyiral muslimin akan melahirkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hidayah ma'asyiral muslimin akan mengundang kehidupan yang baik di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat kelak. Adapun makan, minum itu hanya bisa memberikan bekal kehidupan sampai kita hidup di dunia ini. Setelah kita meninggal dunia, kita tidak lagi membutuhkan makanan dan minuman. Bahkan dunia kita akan kita tinggalkan.
rumah mewah kita, mobil-mobil kita, jabatan kita, anak-anak kita, istri-istri kita tidak akan menyertai kita. Kita akan tinggalkan. Tapi yang akan mendampingi kita adalah hidayah dan pengaruh hidayah tersebut di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan hidayah ada 3. Yang pertama, hidayah menjadi seorang hidayah Islam, hidayah petunjuk yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh rasul. Inilah hidayah yang saat ini kita nikmati. Inilah hidayah yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita. Inilah hidayah yang Allah belum anugerahkan kepada sebagian atau sebagian besar manusia di atas muka bumi ini. Karena hidayah ini, ma'asyiral muslimin, merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa memberi hidayah kepada siapapun yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan alhamdulillah, 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 kita saat ini telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Alhamdulillah, kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Dan demi Allah, ma'asyiral muslimin, hidayah Islam merupakan pemberian Allah yang terbaik, yang termahal daripada dunia dan seisinya. Bagaimana kiranya seseorang yang diberi nikmat dunia, bahkan terkaya menjadi orang nomor 1, akan tetapi dia tidak diberi hidayah Islam, demi Allah dia tidak akan mengalami kebahagiaan dan dia akan mengalami kesusahan berkepanjangan. Maka berbahagialah, bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada Allah tatkala kita diberi hidayah oleh Allah, hidayah Islam. Bahkan hidayah ini tanpa kita cari, kita lahir telah mendengarkan kalimat-kalimat Allahu Akbar, syahadah dari kedua orang tua kita. Sekali lagi ini pemberian Allah yang luar biasa. Ini hidayah pertama, ma'asyiral muslimin. Kemudian hidayah yang kedua, yaitu hidayah untuk mengetahui dan mengamalkan ajaran Islam. Dan inilah ma'asyiral muslimin yang kita minta di dalam salat-salat kita. Inilah yang kita minta tatkala kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Bukankah kita sudah berada di jalan hidayah Islam, tapi mengapa kita meminta kepada Allah agar diberi hidayah untuk berjalan di jalan yang benar? Karena tidak semua orang yang telah memeluk Islam, diberi hidayah Islam, dia mau mengetahui dan menjalankan ajaran Islam. Tidak semua orang yang ketika dia telah diberi hidayah Islam, kemudian dia mau mencari jalan dan berjalan di jalan yang lurus, yaitu jalan Islam, maka kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, salah satu murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau di antara doanya apa? Beliau berdoa, Allahumma amitna 'alal Islam was sunnah. Ya Allah, wafatkan kami di atas Islam dan di atas sunnah. Kenapa ditambahkan sunnah? Sunnah artinya petunjuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua orang Islam yang telah diberi hidayah oleh Allah, dia mau mengikuti petunjuk nabinya, petunjuk sayyidnya, petunjuk pemimpinnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hidayah ma'asyiral muslimin yang kita butuhkan. Hidayah agar kita diberi petunjuk oleh Allah untuk mengenal, mengetahui dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan petunjuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hidayah yang kedua ini ma'asyiral muslimin, hidayah petunjuk agar kita memahami, mengetahui, mengenal dan mengamalkan Islam merupakan hidayah yang betul-betul kita butuhkan setelah kita diberi hidayah untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidayah yang ketiga ma'asyiral muslimin adalah hidayah agar kita mendakwakan ajaran Islam. Hidayah agar kita menyampaikan ajaran Islam. Hidayah agar kita menyebarkan agama Islam. Ma'asyiral muslimin, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Asr bahwa seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali siapa? Mereka-mereka yang beriman, beramal saleh dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita tidak akan keluar dari kerugian. Dan kerugian di sini adalah kerugian yang disematkan oleh Allah kepada manusia. Dan itulah kerugian yang hakiki ketika Tuhan kita mengatakan Anda rugi. Tapi tatkala manusia mengatakan kita rugi, kita salah, belum tentu kita rugi dan belum tentu kita salah. Tapi ketika Allah mengatakan Anda rugi, betul-betul kita berada dalam kerugian yang sangat dahsyat. Allah Azza wa Jalla mengatakan seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali siapa? Mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh. Namun ternyata ini belum cukup ma'asyiral muslimin. Beriman dan beramal saleh serta watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mereka beriman dan beramal saleh serta saling nasihat menasihati dalam hal kesabaran dan kebenaran. Oleh karena itu, puncak dari hidayah dan kesempurnaan hidayah bagi seorang muslim tatkala dia diberi petunjuk oleh Allah menjadi seorang muslim yang berilmu tentang agamanya, menjadi seorang muslim yang menjalankan ajaran agamanya, menjadi seorang muslim yang mendakwahkan ajaran agamanya. Ma'asyiral muslimin, dakwah ini kita tidak harus menjadi seorang khatib, tidak harus menjadi seorang muslim, tidak harus menjadi seorang ustaz. Dakwah ini minimal kita lakukan, kita sampaikan kepada keluarga kita, kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Seorang muslim tidak boleh acuh tak acuh, seorang muslim tidak boleh abai untuk mengajarkan ajaran yang benar kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah hidayah ma'asyiral muslimin, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kita, hidayah berislam, hidayah menjalankan Islam, dan hidayah untuk mendakwakan Islam. Ma'asyiral muslimin, kembali saya mengingatkan bahwa hidayah inilah yang betul-betul akan melahirkan kebahagiaan yang hakiki, ketenangan fikiran, kebahagiaan yang betul-betul sempurna ketika kita hidup di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat kelak. Ingatlah bahwa kehidupan kita bukan hanya kehidupan duniawi, bahkan kehidupan duniawi merupakan kehidupan yang paling singkat. Sebentar lagi kita akan tinggalkan dunia. Sekarang yang berada di posisi tertinggi, memiliki harta, demi Allah dalam hitungan sekejap semuanya akan ditinggalkan. Yang akan menemani dia adalah amal-amal salehnya, yang akan menemani dia adalah hidayah yang telah dia dapatkan, hidayah yang melahirkan amal-amal kebaikan dan dakwah kepada kebaikan. Itulah yang akan melahirkan, itulah yang akan menemani kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, terakhir, hidayah ini tentunya kita dapatkan dengan cara yang pertama, perbanyak doa kepada Allah, terutama salatlah dengan baik dan benar. Karena di dalam solat inilah kita memohon kepada Allah, dan inti dari surat Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Maka ketika kita menjalankan solat, solatlah dengan benar, solatlah dengan khusyuk. Terutama ketika kita membaca Al-Fatihah, renungi maknanya, baca dengan baik dan benar. Oleh karena itu seorang muslim dia wajib belajar bagaimana cara membaca Al-Fatihah dengan benar. Setelah itu pelajari kandungan dari surat Al-Fatihah. Ketika kita betul-betul merenung, memahami apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah,
Maka berhentilah, renungkan dan betul-betul mohonkan dengan hati dan fikiran kita ketika kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri kami petunjuk kepada jalan-Mu yang lurus. Doa dan jaga salat kita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kiat kita mendapatkan hidayah. Tentu hidayah juga perlu dijemput, hidayah perlu dicari. Jangan sampai kita di dalam masjid kita minta memohon hidayah, tapi di luar masjid kita tidak mencari hidayah tersebut. Carilah di majlis-majlis ilmu, carilah di dalam Al-Quran, carilah di dalam petunjuk-petunjuk yang telah Allah turunkan, yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, sesibuk apapun kita, jangan pernah kita meninggalkan namanya mempelajari ilmu syar'i. Itulah tempat kita mendapatkan hidayah. Jangan sampai kita mati-matian mendapatkan harta, mengumpulkan harta yang mana sebentar lagi akan kita tinggalkan, tapi kita tidak ada usaha untuk mencari bekal yang itu justru akan menghantarkan kita menuju kenikmatan yang abadi, yaitu ilmu yang diturunkan Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk mendapatkan hidayah, kita amalkan ilmu yang kita pelajari, dan tentunya yang terakhir, perbanyak berkumpul dengan orang-orang saleh dan perbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita menjadi pribadi-pribadi, orang-orang yang diberi hidayah yang sempurna oleh Allah, orang-orang yang diberi hidayah Islam, menjalankan ajaran Islam, mengetahui ajaran Islam dan mendakwakan ajaran Islam. Itulah hidayah kesempurnaan. Mari kita akhiri khutbah Jumat dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wansur 'ibadaka al-muslimin wansur 'ibadaka al-muwahhidin. Allahumma ansur al-mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansur al-mustad'afin min al-muslimin fi kulli makan. Allahumma ansurhum ya rabbal alamin. Allahumma 'alayka bil yahudil ghasibin. Allahumma 'alayka bil yahudil ghasibin. Allahumma ansur إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.